Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Chandrianto Bagus dengan NIM 3411191090. Saya dari kelas AIG angkatan 2019. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Agile Principles, yaitu lebih spesifiknya benefit to customer. Pertama-tama, apa sih agile itu atau what is agile? Agile itu adalah salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Agile juga populer disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle. Lalu saat ini metode agile pun sudah banyak dipakai di mana-mana. Seperti contohnya terdapat perusahaan startup yang dalam hal ini perusahaan startup menggunakan teknologi atau yang menggunakan Agile untuk pengembangan perangkat lunak mereka. Dan Agile ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat pertama, ada pekerjaan dapat dipecah menjadi unit kerja sesuai tim. Lalu kedua, responsif terhadap kebutuhan klien. Lalu ketiga, interaksi klien dan developer lebih sering. Lalu keempat, proyek cepat selesai. Kelima, kerja tim lebih stabil. Lalu keenam, ada yang hasil berkualitas pada akhirnya. Ya, lalu kembali lagi ke benefit to customer. Terdapat beberapa benefit untuk customer, itu working together daily, face to face communication, simplicity, attention to excellence, deliver frequently, customer satisfaction, dan welcome change. Kepada poin yang pertama, sebelum face to face communication terdapat working together daily. Working together daily dapat dilihat dari artinya bekerja bersama setiap hari, mungkin ya, dari artinya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun customer atau klien bukan termasuk dari tim developer, tapi klien juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atau mungkin dapat bersama-sama untuk mengembangkan proyek yang ingin dibangun atau produk yang ingin dibangun, karena pada akhirnya pun produk atau proyek yang dilakukan oleh tim developer akan dikembalikan atau akan diperuntukkan kembali kepada klien atau customer. Maka dari itu, customer dibutuhkan untuk working bersama dengan para developer. Dan untuk masih bersamaan dengan working together, di sini terdapat face to face communication. Face to face ini berfungsi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bisa dicapai atau didapat oleh tim ataupun customer juga yang ingin disampaikan, atau dari developer yang ingin disampaikan kepada customer dengan lebih jelas dan efisien dibandingkan komunikasi tertulis atau komunikasi virtual. Maka dari itu, tatap muka langsung lebih efisien dan lebih bagus juga, karena mungkin penyampaian informasi akan lebih detail dan lebih mudah ditangkap. Lalu terdapat setelah face to face communication terdapat simplicity. Simplicity di sini kita bekerja secara konstan, lalu masih bersamaan dengan komunikasi tatap muka, dan mengikuti teknologi itu tuh hal yang sangat sulit atau dan sangat diperlukan untuk para developer. Lalu maka dari itu, customer mungkin ingin mendapatkan hasil produk yang sangat bagus atau perfect, atau ya perfect, sangat sempurna. Maka dari itu kadang baiknya kita bekerja dengan secara bersama gitu, make it simple. Dan secara bersama itu kita perlu mendiskusikan antara developer dan customer, karena ketika kita bekerja sama maka di situ kita akan saling mengetahui antar developer dan juga customer apakah itu bagus untuk posisi customer dan bagus untuk posisi developer. Maka dari itu di sini kita akan membuat sesimpel mungkin gitu, tapi tetap dengan planning yang hasil yang bagus gitu. Lalu terdapat attention to excellence, masih tersambung dengan simplicity tadi. Walaupun kita memplanningkan
pekerjaan yang simple, tapi di sini developer juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang tiap hari, mungkin tiap hari dan mungkin tiap jam akan terus bertambah. Dan mungkin maka dari itu, maka biasanya developer mensajikan teknisan baru dan akan disampaikan kepada customer. Ya, developer akan menyampaikan kepada customer dan customer mungkin akan menilai juga. Dan maka dari itu eh, sebuah kewajiban untuk developer untuk mengikuti teknologi yang berkembang secara pesat ini untuk mendapatkan produk yang maksimal atau excellent atau perfect. Ya, lalu di sini ada delivery frequently. Delivery frequently di sini untuk customer terutama ya, untuk kepuasan customer di sini berfungsi untuk customer atau klien dapat melihat pekerjaan kita secara berkala atau berminggu, dan itu akan terus terjadi, dan ketika terdapat update dari produk kita itu maka akan bisa dilihat setiap harinya dan tetap berkala. Maka dari itu klien bisa mempercayai tim developer dengan baik atau dengan sangat percaya karena terlihat transparansi pekerjaan produk tiap harinya atau tiap minggunya. Nah, mungkin setelah delivery frequently terdapat customer satisfaction. Dengan tadi beberapa langkah yang tadi, di sini developer tetap mementingkan kepuasan customer, seperti apa yang diinginkan customer atau apa yang tidak diinginkan customer atau apa yang ingin dirubah customer. Dan setelah itu mungkin tersambung dengan welcome change di sini, karena kita seperti yang hal sebelumnya terjadi dipentingkan customer satisfaction atau kepuasan customer. Maka dari itu di sini developer harus bisa welcome change, atau ketika klien tidak menyukai sesuatu hal atau ketika terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan klien, maka tim developer harus bisa mengembangkannya dengan request klien yang tidak disuka dan menerima pekerjaan tambahan lah gitu untuk merevisi, dan mungkin bisa disebut juga bisa merubah rencana pengembangan jika rasa diperlu. Dan kembali lagi seperti yang tadi, karena bagaimanapun juga produk yang kita buat ini atau project yang kita buat ini dikembalikan lagi atau ujung-ujungnya diperuntukkan kepada customer atau klien. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya, Chandrian Tubagus, untuk untuk benefit to customer. Saya Chandrian Tubagus, dirasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.